Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila dari peserta Madrasah Alia Negeri 1 Mamuju. Sebelum saya memulai pidato saya yang berjudul Menghormati Keberagaman Agama di Era Globalisasi, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebagai generasi Z, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa tercapai? Pada saat ini kita dalam situasi di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidakkesepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan dan kehebatan negara ini. Sejak dulu, bangsa Indonesia hidup dengan dua hal, budaya dan agama, kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Masyarakat dipenuhi melalui produk budaya dan agama. Budaya dan agama seperti gula dan kopi yang saling melengkapi dalam secangkir kopi tubruk. Kopi saja tanpa gula rasanya terlalu serius, sehingga orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya. Sementara gula tanpa kopi, manisnya terlalu legit. Saking kentalnya agama dalam kehidupan masyarakat, landasan dasar negara ini pun tak luput dari pengaruh agama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terdapat sedikitnya 8 ketentuan yang secara eksplisit mempertegas bahwa nilai-nilai ketuhanan atau nilai agama merupakan roh dari konstitusi. Ketentuan itu terwakili dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pula regulasi yang mengatur kehidupan beragama seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagai aturan lain juga memuat poin tentang agama. Sebut saja misal Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 yang mengatur kampanye dengan isu agama. Selain mengikat diri dalam sistem sosial berkerangka agama, masyarakat kita juga gemar membudayakan perayaan agama. Kita bahkan punya mudik lebaran yang tak hanya berasal dari budaya, tapi juga merupakan refleksi pengamalan agama. Urusan mudik lebaran melibatkan banyak instansi, karena hari raya itu sudah jadi milik bersama rakyat Indonesia. Bagi bangsa ini, agama dan budaya adalah sejoli yang saling melengkapi. Jika satu hilang, tamatlah keharmonisan Indonesia. Karena itu, dalam konteks menjaga pasangan agama dan budaya, di Indonesia terdapat sedikitnya 4 cara masyarakat dalam beragama. Yang pertama, tradisional atau beragama berdasarkan tradisi. Yang kedua, formal atau beragama berdasarkan formalitas atau meniru cara beragamanya penguasa atau tokoh berpengaruh.
Ketiga, rasional atau beragama dengan mendahulukan rasio. Keempat, kontekstual atau beragama dengan menggunakan pikiran sekaligus perasaan. Generasi Z memang perlu berkontribusi untuk bisa menjadi penggagas moderasi beragama. Media sosial yang digunakan generasi Z merupakan ruang yang kompetitif, sehingga pesan-pesan inovatif tentang moderasi beragama yang dilakukan oleh generasi Z selalu berperan dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama melalui platform media sosial yang dikemas dalam informasi yang beragam dan lebih menarik. Memasuki era digitalisasi yang mulai merebak 1 dekade belakangan ini, beberapa manfaat media sosial yang sangat bermacam, mulai dengan sarana diskusi, pertukaran informasi, sarana hiburan atau entertainment, memperkaya wawasan pengetahuan, dan menjalin hubungan dengan jangkauan yang cukup luas. Oleh sebab itu, media sosial dapat dikatakan sebagai kekuatan untuk segenap masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi moderasi beragama di era digitalisasi pada generasi Z sebagai upaya preventif intoleransi di Indonesia. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.